Budidaya maggot ini adalah salah satu solusi untuk penyelesaian sampah yang ada di desa-desa yang saat ini memang sangat booming. Mereka bingung dengan permasalahan sampah yang ada. Saya adalah salah satu PSM Madya di lingkungan balai, yang mana saat ini kita mengembangkan terkait dengan budidaya maggot. Budidaya maggot ini adalah salah satu solusi untuk penyelesaian sampah yang ada di desa-desa yang saat ini memang sangat booming. Mereka bingung dengan permasalahan sampah yang ada. Nah, ini adalah salah satu solusi terkait dengan budidaya maggot. Tentunya kita harus mengusahakan dulu bibitnya itu bibit pupa. Nah, tapi sebelumnya kita harus membuat kandang, di mana kandang itu dengan berukuran 2x2x2. Setelah itu pupa yang kita sudah siapkan kita masukkan ke dalam black box, di mana dalam waktu 2-3 hari kemudian dia sudah bisa kawin kemudian dia menetas. Di sini di dalam pupa ini juga ada yang jantan dan ada juga yang betinanya. Jadi ini jadi satu di dalam black box-nya itu. Kemudian alat yang kita siapkan di dalam kandang itu tentunya black box, kemudian ada kerasa daun pisang yang kering, sehingga memudahkan dia untuk melakukan meeting dan bisa kawin. Setelah kawin, kemudian kita juga menyiapkan semacam kayu ataupun kerdus yang potongan-potongan dengan ukuran 20 x 6 cm. Nah, di mana tempat nanti telur itu ketika dia sudah kawin, kemudian dia akan menetas, dan menetas dia akan menjadi telur. Kita harus memberikan juga rangsangan, di mana kayu yang kita sudah simpan di dalam kandang itu, salah satu rangsangan supaya dia bisa netas di kayu tersebut, kita harus menggunakan rangsangan seperti kulit nenas, kemudian ataupun kulit durian, atau juga bisa dengan kulit nangka. Nah, itu yang bau yang menyengat, sehingga pada saat dia netas dia bisa masuk ke dalam triplex atau yang kita sudah buatkan tadi. Setelah udah bertelur, kita ngambil dalam setiap harinya 2-3 hari kita ngambil, kemudian baru kita mulai dikerik. Tentunya dia hanya boleh menggunakan dengan kertas. Kemudian kita naruh telur itu ke dalam tisu. Setelah itu kita timbang, lalu kemudian kita siapkan untuk wadah plastik, baskom plastik. Kemudian kita berikan di bawahnya, kita ambil baskom, kemudian baskom tersebut kita berikan dedak. Setelah dedak, kemudian kita ngambil bahan-bahan yang kita harus blender, salah satu misalkan buah-buah ataupun apa aja yang sudah membusuk, kemudian kita masukkan di dalam di atas dedak tadi. Lalu kita buatkan ram di atasnya untuk kita bisa tumpangin telur yang akan menetas nanti. Selama proses kurang lebih 2-3 hari kita lakukan pengamatan atau monitoring lagi kembali. Kalau misalkan di bagian dedaknya sudah basah ataupun sudah mulai berkurang, kita akan tambahkan dedaknya lagi. Waktu yang dibutuhkan ketika setelah itu kurang lebih 7-10 hari ya, kurang lebih tergantung dari cuacanya. Kalau misalkan cuaca juga yang sangat panas, itu sangat mendukung kegiatan proses budidaya maggot ini bisa cepat
Jadi dari baby maggot menjadi maggot nih. Nah, di sini kita udah mulai melakukan proses babynya. Setelah udah jadi baby 7-10 hari, baru kita masukkan ke kotak pembesaran yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dimana kotak pembesaran itu nanti kita udah bisa masukkan baby maggot tadi, baby maggot udah bisa masukkan dalam kotak pembesaran. Untuk teman-teman atau masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerja kami juga di Demplot saat ini juga sudah melakukan uji coba budidaya maggot, mulai dari proses awalnya sampai pada panen, sampai pada akhir panen. Kemudian ini kita sudah masuk dalam tahapan kedua. Boleh, jadi kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, kita berbagi ilmu nanti kepada siapapun, kemudian nanti dan bisa dikembangkan di tempat masing-masing.